TV One dan hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada. Masjid selain rumah Allah, masjid untuk mengikat kesatuan dan persatuan, kasih sayang. Tetapi akhir-akhir ini, bahkan sejak zaman Nabi, masjid juga dipakai orang untuk menghancurkan persatuan dan kesatuan dan agama Allah. Di zaman Nabi di Madinah, orang-orang munafikun, orang-orang yang hatinya kafir kepada Allah, mereka buat satu masjid, namanya Masjid Diror. Dibangun bukan untuk membangun agama, bukan untuk mempersatukan umat, bukan untuk membuat Islam jadi hebat, tapi justru untuk menghancurkan agama, untuk membuat fitnah, bahkan untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun perintah, bakar tuh masjid, dibakar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini banyak juga begitu, masjid-masjid Diror yang dibangun oleh aliran-aliran sesat. Bangun masjid, tapi yang diajarkan di situ ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Wah, kan luar biasa itu. Nabi Muhammad itu khotamun nabiyin, penutup nabi-nabi. Wah bukan, khotam itu artinya cincin. Cincin. Loh, cincin Nabi. Stempel. Diselewengkan. Qurannya tetap bahasa Arab. Tapi nabinya orang India. Wah. Ini luar biasa ini. Kalau Nabi orang India, Qurannya bahasa Arab, nanti orang Madura cemburu. Loh, kalau orang India boleh, kenapa orang Madura tidak boleh? Loh, saya boleh jadi Nabi saya. Loh, ada di Quran. Ada saya. Mana? Ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa itu? Kalau datang Nasrullah dan kemenangan. Lah, nama saya Nasrullah saya. Dari Sampang. Udah jadi Nabi. Repot kalau begini. Tapi ada, memang ada. Buat masjid untuk menyelewengkan umat dari ajaran yang benar. Yang lebih berbahaya dia masuk ke masjid kita. Ini negeri Indonesia, negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rukun imannya berapa? 6. Rukun Islamnya berapa? Jangan pakai perkara. Ini kadang-kadang rukun Islam 5 perkara. Orang jadi takut masuk Islam. Hanya 1 perkara saja sudah balangkulut. 5 perkara hanya. Orang takut masuk Islam. Rukun iman ada berapa? 6. Jangan bawa-bawa perkara. Rukun Islam ada berapa? Dia masuk ke masjid. Dia ceritakan tidak begitu. Rukun iman itu tidak sesuatu yang penting. Bukan usul. Bukan masalah pokok. Dia ajarkan keanehan-keanehan. Dia rusak akal kita. Dia ceramah dengan menipu umat. Dia bilang apa? Saya bukan ahlu sunnah wal jamaah. Loh. Saya juga bukan Ahmadiyah. Loh. Saya bukan Syiah. Loh, jadi apa? Jadi apa? Saya Islam. Seolah-olah ahlu sunnah wal jamaah bukan Islam. Bahaya nggak? Saya bukan ahli sunnah wal jamaah. Saya ini Islam. Loh, emang ahli sunnah wal jamaah bukan Islam? Islam gato loco. Ini berbahaya, ini di mana-mana ditekankan. Sehingga kita pelan-pelan lepas. Dibilang Quran itu belum sempurna. Perlu wahyu tambahan. Yang diturunkan kepada imam-imam mereka. Ini bahaya. Sehingga Quran kita jadi nggak sempurna. Padahal 6.236 ayat yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ini agama sudah sempurna untukmu, kata Allah. Tiba-tiba dipelintir dikit. Belum. Harus ada tambahan. Dari orang-orang suci yang tidak berdosa. Loh, ini udah diwariskan dari Nabi kepada sahabat. Oh, sahabat-sahabat itu orang berdosa. Orang durhaka. Harus ada orang suci. Ini penyelewengan-penyelewengan mainnya di masjid. Bukan di tanah lapang. Kalau di tanah lapang nggak laku. Paham? Bukan di hotel-hotel. Kalau di hotel-hotel nggak laku. Di kampung-kampung. Di masjid-masjid mulai diajarkan. Satu lagi yang lebih bahaya lagi. Salah satu contoh. Kelompok-kelompok pemberontak. Mainnya di masjid juga. Mereka mengatakan, Indonesia ini negara kafir. Waduh. Indonesia negara kafir. Indonesia ini negara setan, tauhid. Presidennya tidak sah. Wih,
Pemerintahnya tidak sah. Ini bahaya sekali ini. Kita harus bikin negara baru yang sah. Bentuknya bentuk Islam. Kalau negara Indonesia ini pemimpinnya tidak sah, pemerintahnya tidak sah, ini sangat berbahaya bapak-bapak, ibu-ibu dan pemirsa sekalian. Itu berarti semua anak-anak gadis yang menikah pakai wali negara, pakai wali hakim. Kalau anak perempuan nggak punya wali, bapaknya nggak ada, abangnya nggak ada, buyutnya nggak ada, kakeknya nggak ada, mati semua. Dia sebatang apa? Sebatang kara. Tapi dia kan mau nikah. Boleh nggak sebatang kara nikah? Ya justru harus nikah. Kalau nggak dia sebatang kara terus sampai mati. Betul nggak? Kalau dia nikah jadi 2 kara. Ya kan? Ini 2 kara dia. Dia mau nikah. Maka dia mau nikah itu kemana? Ke negara. Sultan waliyun liman la walialaha. Hadis Ibnu Majah. Pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak punya wali. Maka kalau pemerintahnya nggak sah, maka semua wanita-wanita, jutaan perempuan-perempuan yang nikah pakai kepala kantor urusan agama, pakai pemerintah, nikahnya nggak sah. Kalau nikahnya nggak sah, maka anaknya anak haram semua. Ini kan berbahaya. Betul nggak? Hati-hati kita dengan kerusakan-kerusakan yang sengaja dimasukkan di masjid-masjid. Ditukar. Oleh karena itu, kita ini berkewajiban menjaga masjid kita dari aliran-aliran yang rusak-rusak ini. Pak Kapolsek, itu harus setiap hari ke masjid dengan anak buahnya semua. Jangan hari lebaran aja ke masjid. Memantau. Jangan datang setiap hari. Koramil dengan anak buahnya semua datang. Ulama-ulama datang. Kalau nggak ngajar ya datang juga ke masjid. Kalau ngajar datang juga ke masjid. Jangan ulama cuman ke masjid ngajar aja. Kalau nggak ngajar nggak datang. Datang ke masjid semua. Supaya apa? Semua kelihatan. Dan hati-hati kita di masjid ini. Kalau ada guru ngajar sini harus pakai kitab. Kitabnya apa? Dijelaskan dulu, ditentukan dulu. Jangan nggak pakai kitab luar kepala semua. Semua di luar kepalanya. Wah, kan bahaya itu. Pakai kitab. Apa kitabnya? Jelas. Ini negeri ahli sunnah wal. Kitabnya harus kitab ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga jelas. Kalau mengajar tafsir, tafsirnya siapa? Karangan siapa? Apa judulnya? Biar kelihatan jelas. Bukan ngarang-ngarang. Agama ini tidak boleh mengarang-ngarang. Kalau namanya mengarang-ngarang, itu karang mengarang. Ya, itu pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dulu. Kalau agama nggak boleh mengarang-ngarang. Semuanya itu turun-temurun. Dari Allah kepada Jibril, Jibril kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad kepada para sahabat, sahabat kepada para tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, terus kepada guru kita, guru kita, guru kita, guru kita, sampai kepada kita. Ada silsilahnya, ada sanatnya, bukan ngarang-ngarang. Betul? Oh Bapak Ibu-Ibu yang mulia, terakhir saya mau pesan. Mau berubah nasib nggak? Mau hidup senang apa susah? Benar. Kalau mau berubah nasib, kuncinya salah satu yang paling cepat adalah ke masjid. 5 waktu. Kalau ibu lagi susah, suami udah wafat 7 tahun, belum ada ganti. Ibu-ibu datang ke masjid. Ibu doa di masjid. Nangis-nangis sama Allah di sop belakang sana. Insya Allah cepat berubah. Bapak-bapak, kenapa? Mau nambah? Satu aja pusing mau 2. Susah hidup. Datang ke masjid, doa di depan mihrab, nangis-nangis sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, saya kutipkan, man tawaddoa fi baitihi fa ahsanal wudu. Siapa berwudu di rumahnya dengan wudu yang sempurna. Tsumma atal masjidah, kemudian melangkahkan kakinya ke masjid. Boleh naik motor nggak? Boleh. Naik mobil boleh? Naik kuda? Boleh, naik apa aja boleh. Kalau nggak ada apa-apa, jalan. Jalan kaki boleh. Fahuwa zairullah. Maka orang yang berwudu sempurna datang ke masjid, dia itu sedang ziarah kepada Allah. Sedang mendatangi Allah. Bukan Allah di masjid, bukan. Mendatangi rahmat Allah. Wa haqqun 'alal mazur, dan sebagai hak orang yang didatangi. Yang didatangi itu ada hak.
an yukrimaz zair. Maka orang yang didatangi mesti memuliakan orang tamu-tamu yang datang kepadanya. Jadi kalau kita jadi tamu presiden aja, wah, ya enggak? Jadi tamu presiden udah bahagia itu, dari rumah aja udah pakai itu. Pakai Foredos. Betul enggak? Sampai Jakarta, nginep di hotel, ngadep presiden, makan enak, pulang dikasih sangu. Oh, sampai ke Medan, kalau orang Medan ditanya, bagaimana Pak Jakarta, katanya macet. Nggak ada tuh macet tuh. Saya 4 hari di Jakarta nggak ada macet. Wih, tamu presiden, pakai ngiung-ngiung. Coba datang sendiri, naik angkot. Kalau nggak mumet, ya kan? Kita mau berubah nasib, datang ke masjid. Ibu-ibu di rumah, bapak-bapaknya ke masjid, anak-anak laki-lakinya ke masjid. Jangan tertipu dengan sinetron. Kalau sinetron tuh enak tuh, imamnya bapaknya, istrinya di belakang nangis-nangis. Wah, itu enaknya di sinetron. Kalau nanti lagi berantem nggak enak tuh. Barusan dimarahi suaminya, masa aja aswe, nggak beres. Begitu sholat, ayo sholat maghrib. Imamnya baca, bapaknya Bismillahirrahmanirrahim. Istrinya bilang, aswe, nggak beres. Betul. Bapak-bapak ke masjid, ibu-ibu di rumah dengan anak-anak perempuan. Ini kebaikan yang banyak. Jangan bapak-bapak di rumah. Bapak ke rumah? Enggak. Kenapa? Saya mengimami anak istri saya. Wah. Kalau begini bangkrut di masjid. Bapak ke masjid? Enggak. Saya sama anak istri. Bapak? Oh, saya sama anak istri. Bapak? Saya sama istri. Ustadz? Oh, saya sama anak istri. Kiai? Oh, saya istri saya 3. Kalau saya di rumah juga. Iya kan? Terus siapa yang ke masjid? Yang ke masjid janda-janda tua, bujang-bujang lapo. Kenapa? Karena yang punya istri di rumahnya semua sama istrinya. Ini keliru. Laki-laki ke masjid. Khairus shaf lirijal awaluha. Shaf yang paling banyak pahalanya bagi laki-laki yang paling depan. Wasyaruha akhiruha. Justru yang paling belakang itu yang paling pahalanya paling kecil. Kalau kita kan kalau Jumatan duduk belakang, ngambil pahala kecil, nyender lagi. Khotibnya khutbah dia ngorok. Maka kita ke masjid insya Allah ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya orang yang memakmurkan masjid lah orang yang betul iman kepada Allah dan hari kiamat. Semoga kita termasuk orang beriman, diselesaikan semua urusan kita, disatukan hati kita semua bangsa Indonesia, dan diberi kekuatan kaum muslimin di Indonesia ini untuk ambil peranan membentuk dan membina negeri ini menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, rabbun ghafur. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih punya satu segmentasi lagi, segmentasi kesimpulan dan doa selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.